Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ambisi hebat Indonesia yang mahu melakukan lompatan teknologi yang lebih jauh. Tak main-main, Indonesia mau punya kereta canggih tanpa rel. Perkembangan besar inilah gitu yang kita saksikan sekarang. Indonesia mahu melompat lebih jauh lagi gitu ya, terutamanya dalam teknologi yang canggih gitu. Mantap lah. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Sedang kita koordinasikan, yaitu ART, Autonomous Rail Transit ya. Nah, itu nanti akan berada di Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Sangat inovatif ya. Dia kereta yang tanpa rel, juga tanpa aliran dari atas, menggunakan baterai. Relnya itu disubstitusi dengan marka atau magnet. Semoga kita selesaikan dengan tugas dengan baik. Dia main-main ya. Indonesia mau melakukan lebih salah lagi satu perkembangan memang yang besar. akan diuji coba adalah automated rail, kereta tanpa rel itu ya, ATR istilahnya. Nah, itu mau dicoba. Nanti lama-lama Intinya Indonesia kereta macam di luar negeri panjangnya sudah gitu kan, sekitar modern, 20 sampai 30 canggih, meter, teknologi beberapa gitu ya. 3 gerbong, 2 sampai 3 gerbong itu menggunakan jalanan. Relnya itu bisa berbentuk sensor, bisa bukan rel seperti kereta biasa gitu. Nah, itu mau insya Allah sekarang sedang kita siapkan jalannya di Sumbu Barat dan Sumbu Timur, sehingga diuji coba dalam bentuk loop. Kenapa Presiden Jokowi membuat infrastruktur? Kenapa kalau infrastruktur bagus, dia bisa mendorong mobilitas masyarakat. Interaksi itu menimbulkan apa yang disebut inovasi dan ide. Untuk menjadi high income country, nggak ada negara yang high income country itu infrastrukturnya bobrok, nggak ada. Kita harus memulai untuk tidak sekedar membeli jengki teknologi. Penting sekali, ini sering kita hanya terima kunci, ya, termasuk jalannya, terima jadi gitu kan. Akhirnya berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa. Kalau bagus ya pasti akan membuat teknologi positif juga gitu kan. Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi gitu. Sekaligus bersama seluruh ahlinya, tapi kita harus membuat kerjasama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog Indonesia. Sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalamannya itu berjalan. Dan lebih bagus itu Indonesia mau bikin sendiri gitu, ada kemandirian. Indonesia gitu terus kan. maju meninggalkan negara-negara tetangga dalam hal inovasi infrastruktur yang ramah lingkungan. Indonesia akan menjadi jajaran negara pertama di luar Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang memiliki transportasi massal kereta tanpa rel. Kereta tanpa rel atau yang dikenal sebagai Autonomous Rail Rapid Transit atau ARTE menandai langkah signifikan dalam transformasi transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Hal ini selaras dengan konsep ibu kota negara Nusantara yang ditargetkan dapat menjadi pionir dari kota berbasis cerdas dan pintar serta menggunakan transportasi cerdas. ART adalah sistem transit berkapasitas sedang untuk transportasi penumpang perkotaan yang menggunakan teknologi terdepan. Kendaraan ini diklaim dapat menghemat biaya operasional dan mampu mengangkut penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Penggunaan ART di IKN tersebut bakal dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR disebut bakal melakukan uji coba pembangunan kereta tanpa rel di Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu dekat. Di mana proses uji coba rencananya bakal dilakukan di area Sumbu Kebangsaan Barat IKN, sebab progres pembangunan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di IKN itu sendiri tercatat sudah rampung sepenuhnya. Nantinya proses uji coba akan dilakukan pada trase sepanjang 4 hingga 5 km.
Meski begitu, rencananya kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Sumbu Kebangsaan Timur dan Sumbu Kebangsaan Barat. Tahap pembangunan rutenya pun akan dilakukan dalam 2 fase. Panjang pembangunan jalur ERT tahap 1 adalah kurang lebih 1,2 km, sedangkan panjang pembangunan jalur tahap 2 adalah kurang lebih 5,2 km. Satu set ERT terdiri dari 2 gerbong dengan total kapasitas penumpang sebanyak 324 orang. Kecepatan operasionalnya 40 km per jam dan maksimal 70 km per jam. Kereta otonom tersebut dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Pada prinsipnya, ERT menggunakan ban karet dan beroperasi di jalur virtual yang telah ditentukan, dengan kendali pusat yang memungkinkan operasinya tanpa awak. Sistem ini ditenagai oleh baterai listrik dengan setiap stasiun dilengkapi fasilitas pengisian cepat. Rencananya rangkaian kereta yang akan diuji cobakan tersebut berasal dari China atau tepatnya produksi China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC Corp Ltd. Adapun perusahaan tersebut merupakan produsen kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau Wush. Dalam waktu dekat, CRRC akan memboyong unit ERT ke Indonesia untuk dipamerkan di ajang pameran yang dihelat di IKN pada bulan Juli 2024. Melihat uji coba yang dilakukan Menhub, kereta ini sepertinya akan cocok dioperasikan di Indonesia. Sebab tidak memerlukan lahan luas untuk membangun jaringan rel kereta api. Karena itulah ERT digadang-gadang juga akan menjadi salah satu transportasi andal dan diupayakan dapat menjadi transportasi masa depan di kota-kota besar di Indonesia. Jadi nanti bisa Sebelumnya Menteri di Perhubungan kota-kota Budi Karya lain Sumadi juga, dalam gitu kan. kunjungan kerjanya ke China pada Januari Berperingkat lah. 2024 telah bertemu dengan Menteri Transportasi keren yakni loh, kan? Li Xiaopeng membahas Kereta kerjasama tanpa rel, lanjutan wow. pembangunan transportasi massal kereta api di IKN. Tak hanya Canggih bertemu dengan gitu Menteri kan? Transportasi China, Budi juga diketahui bertemu dengan sejumlah pimpinan CRRC untuk membahas kelanjutan kerjasama pembangunan kereta api Ultimate Rail Transit atau ERT untuk IKN. Untuk diketahui, ERT pertama kali dikenalkan ke publik pada Oktober tahun 2017 di kota Zhuzhou, Provinsi Hunan, China, dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Kemudian secara bertahap ERT dioperasikan pula di Chengdu dan Yibin, Provinsi Sichuan, serta beberapa kota lainnya. ERT merupakan transportasi umum seperti kereta yang terdiri dari 3 gerbong dan mampu menampung sampai 300 orang. Namun, kereta berkecepatan maksimum 70 km per jam ini tidak menggunakan rel konvensional, kabel, roda besi, dan juga awak atau dikemudikan otomatis oleh sistem. Terdapat pula sistem persinyalan untuk memprioritaskan ERT pada persimpangan jalan raya. Secara sederhana, kereta memberikan instruksi kepada lampu persinyalan pada jarak 100 meter dari lampu lalu lintas. Kemudian lampu itu menyesuaikan sistem lampu lalu lintas setelah menerima sinyal untuk memastikan bahwa kereta ERT melewati persimpangan dengan aman dan cepat. Adapun sumber tenaga ERT yang berbasis listrik yang disalurkan melalui baterai. Setiap stasiun dilengkapi perangkat pengisian daya cepat. Setiap kereta memasuki stasiun dan mengirimkan aplikasi pengisian daya. Perangkat pengisian daya akan secara otomatis beralih ke kondisi pemasok daya, dan kereta akan mengangkat pantograf untuk menerima daya. Arus pengisian daya maksimum dapat mencapai 1000 ampere. Dengan pengisian selama 10 menit dapat menjamin jarak tempuh kereta mencapai 25 km. Ya. Inisiatif ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi transportasi di Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam memajukan solusi transportasi yang berkelanjutan dan inovatif di ibu kota baru dan di seluruh Indonesia. Ya. Oke. Jadi memang tidak main-main ya, sekarang ini Indonesia benar-benar melakukan perkembangan pesat, melakukan lompatan-lompatan teknologi yang lebih tinggi gitu kan, yang modern, yang canggih gitu, yang ramah lingkungan. Makin lama makin berkembang pesat gitu kan, keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.